Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Laila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji Friedman dari mata kuliah Statistika Inferensial. Uji Friedman ini biasanya digunakan untuk menguji adanya perbedaan antara satu sampel dengan sampel lainnya, yang dimana sampelnya itu bersifat independen. Nah, data dari uji Friedman ini biasanya itu bersifat observasi dengan skala ukur ordinal. Nah, di sini juga tertera bahwa uji Friedman ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan pada sampel independen, yang dimana sampel itu berarti sampelnya itu lebih dari 2. Jadi uji Friedman ini bisa digunakan untuk 2 sampel atau lebih dari 2 sampel, yang dimana paling sedikitnya itu 1 sampel berbeda gitu. Jadi boleh sama antara satu sampel dengan lainnya, namun harus ada sampel yang berbeda gitu minimalnya. Jadi memang biasanya uji Friedman ini digunakan untuk 2 sampel atau lebih dari sampel independen. Lalu data observasi itu berskala ukur ordinal karena memang harus bisa diurutkan atau di ranking. Jadi biasanya data dalam uji Friedman ini memang ingin mengetahui urutannya, tingkatannya, seperti itu. Dan di sini sudah ada contoh kasus yang akan kita analisis dengan menggunakan uji Friedman, yang dimana kasusnya di sini ada 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penelitian sebagai berikut. Nah, jadi di sini sudah ada ya tabelnya, yang dimana berisi jumlah masakan koki dengan peringkat 1 sampai 5. Nah, di sini pertanyaannya, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan itu sama? Nah, saya di sini juga akan menyajikan bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Nah, di sini sudah saya masukkan data dari contoh kasus tadi ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik variable view, lalu kita ubah namanya menjadi koki 1 sampai 5. Nah, desimalnya kita nolakkan saja. Lalu measure di sini ordinal ya. Ordinal bisa nominal karena memang tadi sudah disebutkan bahwa Friedman ini berskala ukur ordinal. Kita coba gunakan ordinal. Klik analyze dengan parametric test. Lalu kita ke related sample. Nah, sampelnya ini semua kita masukkan ke sebelah kanan. Di sini juga ada option Friedman, lalu kita centang. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari Friedman testnya. Ada 2 tabel, ada ranks dan tes statistika. Ranksnya di sini ada min ranks rata-rata dari 3 masakan, dari kelima masakan dan kelima koki ini. Dengan tes statistiknya di sini ada n, jumlahnya 7, square-nya 15,543, atau PPL-nya 15,543, dan sig-nya atau PPL-nya 0,004. Lalu setelah ini kita analisis statistika ujinya, kriteria ujinya, dan kesimpulannya. Nah, di sini sudah ada solusi dari data tadi. Format-format apa saja yang perlu kita isi? Yang pertama di sini ada hipotesis statistiknya, bahwasanya H0 R1 itu sama dengan R2 dan sama dengan R3. Dengan keterangan tidak terdapat perbedaan pada penilaian juri terhadap semua masakan. H0
Yang kedua H0, R1, antara R1, R2, dan R3 itu tidak terdapat persamaan. D. Terdapat perbedaan pada penilaian juri terhadap semua masakan dengan alfa 5%. Nah, di sini ada statistika uji, di mana statistika uji ini berasal dari SPSS tadi hasilnya. Dengan adanya ranks, itu rata-rata setiap kokinya yang dimana menghasilkan bahwasannya masakan dari koki kelima ini lebih besar rata-ratanya dengan nilai 4,57 dibanding yang lainnya. Dengan tingkatan bahwa koki 5 terdapat pada peringkat pertama, lalu koki yang ke-1 terdapat pada peringkat kedua, lalu koki yang ke-4 terdapat pada peringkat ketiga, koki ketiga terdapat pada peringkat keempat, dan masakan dari koki kedua terdapat pada peringkat terakhir. Lalu di sini ada statistiknya, ada N, ada C-square, dan ada SIG. Lalu di sini ada kriteria ujinya, bahwasanya jika hal itu ditolak, S2 itu C-square hitungnya itu harus lebih besar dari C-square tabelnya, atau P-value harus lebih kecil dari alfanya, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C-square hitungnya itu 15,543. Dan square tabelnya 5,99. Jadi X square hitungnya itu 15,543 dan square tabelnya 5,99, value-nya 0,4 dan alfanya 0,05. Jadi square hitung itu lebih besar dari square tabel dengan perolehan bahwa 15,543 itu lebih besar dari 5,99, atau P-value itu lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,004, lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut bahwa H0-nya itu ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian juri terhadap semua masakan dari semua koki tersebut itu berbeda antara koki yang pertama dan sampai koki kelima dengan masakan. Semua masakan tersebut itu berbeda penilaiannya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini masih dalam proses atau tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.